Ketika Allah menghadirkan kekasihnya berhadapan langsung, Rasulullah langsung disambut dengan kata-kata Allah, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Keselamatan, rahmat dan ridhoku hanyalah untukmu, hai kekasihku. Mengutip cerai para yai bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekah nebu. Melas nih bapak elak kerja lagur dipangan tok. Ini bang, mau jenengan beban ini membantu lagi dengan sing bantu. Tinggal mriki. Fotonya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami lagi di acara pentasarupan di Desa Tanah Merah. Untuk semua jamaah jangan lupa subscribe Enuker TV. Enuker, yes. Harapannya yang ke depan, harapannya yang ke depan, insya Allah lebih maju, lebih giat lagi dan sportif lah pokoknya. Terima kasih. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita melangkahkan kakinya menuju masjid, semoga senantiasa mendapat rahmatnya. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Khairuddin Abbas dari. Baiklah, di sini sebagai pembawa acara, langsung saja kami sampaikan acara yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, sambutan, yang keempat, acara inti Maulid Nabi Mau'idatul Hasanah, yang kelima, pembagian santunan Lajis Nusar, yang keenam, penutup. Baiklah para hadirin sekalian,
Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara yang pertama dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan tadi memperlancar acara Isra Mi'raj, walaupun acara Maulid Nabi, walaupun mohon maaf Bapak Kiai Khairuddin Komarudin Abbas, penduduknya sangat banyak sekali. Ini hanya kecil-kecilan yang bisa kita berikan. Baiklah, untuk selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Wahyuni beserta sari tilawahnya Mbak Apriana, kepada beliau kami aturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'uqtilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi wa lan yadurrullaha syai'an. Wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Allah. Tamuta illa biiznillahi kitaban muajjalan.
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan senantiasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Yalal Waton. Kepada yang bertugas kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, misalnya aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
waton ya lal waton ya lal waton unggul waton minal iman wala takun minal irman inhadu alal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton unggul waton minal iman wala takun minal irman inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanul wakamah kullu mayyatika yauma tami ayya qarimama kullu mayyatika yauma tami ayya qarimama Nusra hati wahai tanah airku cintamu dalam imanmu jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama kami haturkan kepada Bapak Ketua BKM, Bapak Mulajim, untuk memberikan sambutan kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Ustaz Khairuddin Abbas yang nanti kami mohonkan untuk bisa menyampaikan hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan kali ini yang saya hormati kepada Bapak Haji Ahmad Kurli selaku tokoh agama yang sempat hadir yang saya hormati, kepada rekan pengurus Masjid Nurul Iman Bapak Ahmad Samsuri selaku penasehat dalam kegiatan di Masjid Nurul Iman yang saya hormati, para haji yang sempat hadir yang saya hormati, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang hormati, khusus daripada rekan Asisnu dari Sekretariat Desa Yosawinangun yang sempat hadir yang saya hormati, ibu-ibu pengajian Masjid Nurul Iman, juga tamu khusus ini dari musola pengajian musola Al Hidayah Dusun 2. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah, siang hari ini kita masih diberikan suatu kesehatan sehingga bisa sama-sama hadir di halaman Masjid Nurul Iman Dusun 4 ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya yang mana di bulan ini
bulan yang mulia, satu rahmat bagi kita seluruh alam, bahwa Allah menganugerahkan dengan utusannya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, lantaran beliau kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam. Insya Allah tetap kita jaga sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulidiyah yang saya hormati, di sini kami mengisi sambutan mewakili ataupun atas nama pengurus Masjid Nurul Iman. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada hadirin sekalian yang mana sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rangka acara Maulidiyah pada kesempatan siang hari ini. Yang kedua, kami mohon maaf bila mana kami dalam menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian menyiapkan tempat duduk, memberikan suguhan air minum dan makanan. Namun monggo sedaya mawon dipun aturi kunjuk kidahar kok Pak Ustad, Pak Haji dipun sambi wi lali ora diatur ke mau. Wis ngelak kabeh. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak sedaya dipun aturi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini ataupun di bulan ini sama-sama kita masih trauma dengan adanya wabah corona, sehingga ya sampai vakum kegiatan pengajian. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan cepat sirna dari bumi Indonesia yang namanya wabah corona ini, amin ya robbal alamin. Tentunya dengan senantiasa kita lebih baik untuk kebersihan diri kita, juga lingkungan serta masyarakat Indonesia. Bapak-bapak yang saya hormati serta ibu-ibu jamaah pengajian muslimah yang saya hormati, untuk itu maka pada sore hari ini kami mengadakan secara sederhana untuk memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita lupa, kita sudah lewat bulan Maulid nggak ngerti ada satu sejarah besar. Maka untuk itu tujuan kita pada sore hari ini mengadakan ini semua tentunya satu, mengharap keberkahan dari Allah, dan lantaran kita senantiasa bersolawat menjabatkan satu syafaat beliau nanti di hari kiamat, amin ya robbal alamin. Yang berikutnya, di sini kami sampaikan selaku kesempatan yang baik ini, yang mana kami mendapatkan satu kepercayaan mewakili masyarakat Tanah Merah, yang mana Desa Tanah Merah ikut kegiatan infak sodako zakat juga ya, Lazisnu Kabupaten Oku Timur. Untuk ini kami selaku relawan mengadakan kegiatan infak celengan untuk kegiatan daripada Nahdlatul Ulama ataupun organisasi tersebut Oku Timur, yang alhamdulillah di antara kegiatan itu di setiap bulannya kami menarik infak sedapatnya dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga sebagian dari hasil penghimpunan dana infak tersebut 40%-nya itu dibagikan kembali kepada masyarakat dengan bentuk sembako, dan lebih daripada itu separuhnya boleh disantumkan berupa rupiah. Maka itu kami selaku relawan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian selaku masyarakat yang telah ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal baik, infak dan sedekah untuk Bapak Saudara sekalian. Maka itu nanti pada kesempatan ini kami mentasarufkan untuk bulan ini, yang mana
kami sempat menghibur dan insya Allah nanti kami bagikan untuk orang 6 berupa sembako. Dan nanti untuk pembagian sembako ini setelah acara ini selesai. Jadi nanti kami mohonkan kepada Bapak Ibu yang mendapatkan undangan khusus dari Lazis Nuker Kabupaten Oku Timur untuk jangan pulang dulu setelah acara ini, nanti sama-sama untuk bisa menerima sembako tersebut. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini dari relawan Desa Tanah Merah, relawan Lazisno ini sudah melaksanakan pada kesempatan ini tahap yang ke-5. Yang kemarin itu untuk 2 bulan sudah kami sampaikan. Alhamdulillah secara garis besarnya kami sampaikan sampai saat ini telah kami menyalurkan berupa sembako untuk 46 orang. Kemudian yang berupa rupiah telah kami sampaikan, kami salurkan sebanyak kepada 33 orang. Maka berjumlah dari setiap pentasarupan kami ini sampai saat ini sudah berjumlah 79 orang yang sudah mendapatkan, dan itu kami gilir, tidak dari awal mendapat terus daripada sembako itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kegiatan infak ini. Mudah-mudahan menjadi amal baik Bapak Ibu Saudara sekalian, amin ya robbal alamin. Yang terakhir kami sampaikan kepada Al-Ustadz Khairuddin Abbas, nanti kiranya menyampaikan hikmah ini, peringatan ini. Mohon maklumnya seadanya jamaahnya Pak Ustadz. Kemudian nanti dan mohon untuk diakhiri dengan doa kepada Al-Ustadz Khairuddin untuk memimpin nanti pada akhir acara setelah ceramah yang langsung. Nah, setelah dianggap cukup ceramai Pak Ustadz, nanti dimohonkan untuk memimpin doa akhir penutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lupa kepada Mas Usman, nanti ya diisi setelah kami sambutan untuk memberi semangat pada jamaah sekalian untuk kegiatan infak ini sekedarnya. Terima kasih, itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua BKM. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua, kami mohonkan kepada Bapak Ketua Lazisno Ser, kepada Bapak Usman untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat Desa Tanah Merah. Ingkang kula hormati lan kula mulyakaken panjenenganipun Rama Yai Komarudin. Ingkang kula hormati Ketua atau Takmir Masjid Desa Nurul Iman. Yang saya hormati Ketua Ranting Muslimat Desa Tanah Merah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu manjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat, sehingga kita
diberi kesempatan untuk hadir di majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat maha salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di dunia ini hingga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini mewakili dari Ketua Lajisnu Kabupaten Lombok Timur, panjenenganipun Romo Yai Gus Saiful Anam Yusuf. Beliau tidak sempat hadir di sini karena pada hari ini beliau mau berangkat ke Muara Enim. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf beliau. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya saya mengucapkan mewakili dari kepengurusan Lajisnu Kabupaten mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya, atas keistiqomahannya Bapak Ibu semuanya dalam mendukung program Lajisnu khususnya di Kota Tanah. Dan alhamdulillah Ibu, tadi sudah disampaikan oleh pengurus Lajisnu di Desa Kota Tanah, Tanah Merah. Saking seringnya neng Kota Tanah Ibu. Masalahnya hari ini tadi ada jadwal, yang satunya di Kota Tanah, yang satunya di Tanah Merah. Jadi ya salah Ibu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh pengurus Lajisnu Desa Tanah Merah, alhamdulillah sudah menyantuni kurang lebih 70 penerima Ibu. Dan alhamdulillah Ibu, bahwa NU hadir di masyarakat khususnya Tanah Merah bukan sekedar tahlilane, bukan sekedar yasinane, tapi NU hadir di tengah-tengah masyarakat berupa sosial Ibu. Karena niku biasanya sering kita lupakan Bapak Ibu, bahwa duit jenengan 1.500 rupiah itu sangat berarti bagi tetangga-tetangga kita yang benar-benar membutuhkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dan Kota Tanah ini alhamdulillah selalu istiqomah Ibu. Kota Tanah Merah. Pangga salah ya Ibu. Ibu isi semangat orang ngisi celengane kok rumah saku rada nyelon suwi nyelon nurun gitu. Oh agak sumbangan Ibu gitu. Padahal mengutip jerai para yai bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahne Ibu. Melasne bapak elak kerja lagur dipangan tok. Maka dari itu kami dari Lajisnu menjadi suatu wadah Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua beribadah sosial niku gene penak Ibu, nggak perlu nunggoni duit akeh iso sedekah. Jenengan pas duwe rezeki 10.000 ya nyemplungne 1.000. Pas duwe 100.000 ya 2.000 Bapak Ibu. Maka sedekah iku ora perlu saiki, sing penting akhlak tur ikhlas. Gitu Bu. Kalau saiki ora ikhlas ya kan mendingan akeh ya ikhlas Ibu. Tapi insya Allah Ibu sampai orang ikhlas itu bakal diterima Ibu. Karena sedekah itu yang perlu dipaksa Ibu. Orang beda nih, kita semua menyuruh anak-anak kita belajar sholat itu pertamanya kudu dipaksa. Setelah dipaksa suwi-suwi ya terbiasa Ibu. Maka dari itu Lajisnu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendidik anak-anak kita semua menjadi jiwa-jiwa yang dermawan. Dan ini sing nyemplunge ampun ibu anake. Jadi anaknya belajar jadi anak-anak yang dermawan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki waktu sampun siang. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih atas partisipasinya para kiainya, para perangkat desanya,
para relawannya khususnya kami ucapkan ribuan terima kasih, dan pada umumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga Tanah Merah yang terus mendukung program dari Lajisnu Kabupaten Lombok Timur. Semoga kedepannya Tanah Merah tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan, amin amin ya robbal alamin. Karena sebagus-bagus manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi sambutan dari Badan Panitia Lajisnu Ser. Semoga sambutannya dapat mempersemangat kita untuk senantiasa bersedekah melalui celengan yang berkeliling. Baiklah Bapak-bapak, Bapak Ustadz terutama yang kami hormati, segenap para undangan, sebelum acara inti, sekali lagi kami haturkan mohon monggo untuk dinikmati apa ala kadarnya yang telah disajikan. Untuk itu dari segenap ibu-ibu menyumbangkan sebuah lagu kepada para rombongan, kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi. Habibi,
Demikianlah tadi selingan dari ibu-ibu pengajian. Untuk acara selanjutnya, acara inti Mau'izatul Hasanah oleh Bapak Kiai Khairuddin Abbas dari Rantau Jaya. Semoga Mau'izah Hasanah nanti dapat berguna hingga akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Kepada Bapak Kiai Khairuddin Abbas, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada ngantuk. Godong salam, godong nanas, sing jawab salam tak dongaken mak temangan utange men pada lunas. Sing paling kenceng paling akeh mbok ya. Kasih ning sorbit pelem durung jawab bae. Ngobrol. Disuruh saya ditunggu ilah. Boleh beli ke sini kan? Mau kang mulazim gede nyong cilik ke priwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan pepenak nih kuping. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Hadratul kiram wal mukarram, para alim, para ulama, para fuqaha yang kami hormati dan kami taati, juga para haji dan ibu hajah dan calon haji dan calon hajah yang tertunda 2 tahun. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Ahmad Kurli dan para imam baik masjid maupun musola yang dirahmati Allah, Bapak Kades, Bapak Kadus sekaligus Modin, Bapak Mulazim yang kami hormati dan kami taati, ibu-ibu sing ayu sing ora ayu, ben adil maksudnya. Yang ngerayu neng biyen kan wis ilang, tinggal tuane yang dirahmati Allah insyaallah. Wong tanah merah ki memang ora gelem dijak apik, wis didongakna karo Kang Usman mau kota tanah mes isi wae tanah merah, kota tanah merah. Yang kami hormati dan kami banggakan Al Ustadz Usman dan seluruh jajaran krunya. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan zahir batin. Bapak, Ibu dan saudara hadirin yang dirahmati Allah. Ki ngaji kira-kira tekan jam pira ge? Jam 6 ya.
Lah ngomong jam telu sih kisar jam telu. Pokoknya ngerenyong ngomong A sampean B. Kulo ngomong sampean sualike. Jawab ya. Nang kene anan wong ayu. Jawab. Nang kene ana wong elek. Nang kene ana wong putih. Agus. Nang kene ana wong mancung. Nang kene ana wong jangkung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bidawani mulkilahi. Nang kene ana wong ganteng. Nang kene ana wong pesek. Nang kene ana wong dur. Nang kene ana wong putih. Wong ganteng bakale besok beneng akhirat rugi. Wong ganteng ora pada ngaji nang akhirat bakale rugi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah awani mulkilahi. Wong ayu ora gelem ngaji besok bakale pada rugi mati. Ning akhirat bakale rugi dikepuki. Mulane pada ngaji. Kayak daripada nikah natul ketu ning surwit pelem mengene ngapa jane. Pada senengane nang pojok atau ketuk tuprus. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, jelas maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan iman dan takwa. Untuk apa ditingkatkan iman dan takwa? Untuk membentuk pribadi berakhlak karimah. Pantes digede jamaah sing akeh tiang setri wong niku tulisannya be karimah. Kudune karim. Salah apa mboten? Mboten. Sing salah kuwi sing ora gelem teka. Gimana? Biasa ngerung tanah merah ganggi ora kepanggil. Ibu-ibu yang kami muliakan dan bapak-bapak yang kami hormati dan kami taati.
Bicara masalah maulid ini luar biasa. Lek sampean niku usiane pun 60 tahun, umpamane awit umur 12 tahun wis ngikuti peringatan maulid, saiki wis 50 tahun kudune wis pada pinter. Gimana? Tapi arep pinten kepriye men wong anggar ngaji gayem nih, boy. Guru gayem. Memang untung sampean ikulah hidup gur isine sing paling penak siji nyawang loro maitu. Kalau kayak mau ke Haji Kurli arep dideleng ibu-ibu anggar sing delengin nom ora masalah, mak-mak sing delengin. Jadi arep mangan jeruk tinggal separo, buah salak ketinggal separo. Wis ana iklan di situ lewat. Arep keprimen ngombe niki akeh temen. Iya, kurang siji jane spray. Ibu-ibu yang kami muliakan, iman itu adalah keyakinan. Tidak usah kita tanya kepada orang lain, tapi tanyalah pada diri sendiri. Kenapa harus tanya dengan diri sendiri? Karena yang tahu isi hati kita ya kita. Walaupun toh kawan sesumur, kawan sekamar, kawan serumah, kawan sedapur, mak pandai ya. Positif agar wong lanang karo wong wadon diikat dengan ikatan nikah. Kalau Allah buka kekurangan kelemahannya, apalagi isi hatinya Allah buka, aduh rempong. Gimana? Wong ayu kadang-kadang ngupil. Kalau saja Allah buka kekurangan dan kelemahan oleh Allah, tidak bakalan betah bapak enang ngomong. Tapi inilah Allah. Iman itu kita ukur dengan kita sendiri. Dari mana kita ukur? Ketika peringatan kayak gini, usahakan mendekat. Besok orang yang suka memperingati maulid, dia mendekat dengan para alim, para ulama, mendekat orang-orang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia akan duduk bahkan berjalan nanti bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aja amin dong, maju kosong berkursi. Ayo si ikhlas maju. Pokoknya ikhlas orang ikhlas penting maju. Maju. Ayo. Pada mau Kang Usman ngendiko pokoknya ibu masalah sedekah niki lek menurut kulo aja cilik sing penting ikhlas. Gede orang ikhlas orang masalah. Gimana? Sing penting gede orang ikhlas orang. Gimana Pak? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bapak Ibu, Gusti Allah adil. Sampean panen kumpulna, sawite panen kumpulna, karete panen kumpulna, lu sapine didol kumpulna, ora ditokna ku Gusti Allah sing jikot. Motore dimali, karete dicolong wong, karet
dadi colong wong ya sedina rong dina ngrutu tapi suwe-suwe ya wis lah wong dudu rezekine gimana mending dijikot paksa karo sing gawe urip apa diwe kena ayo mending dijikot Gusti Allah dipaksa apa diwe kena macam ngapus sirika diwe kena tapi karo alon-alon ari ngamal gue sing temenanan sebab ibu dadi wong gue aja belajar pelit duwe baju apik eman-eman nganggone paling nganggone hari pengajian sampean apa ya wis bisa jamin esuk mesi urip giliran nu eman-eman baju apik ora tinggoni mati wis ora digawa urung 40 dina bapak kembut cuma mengko baju apike sing nganggo bojo nome ayo gampang ari bajune kegedean tinggal disekeng bajune cilik iya gampang males temen wis bekasan ditambal puluh oh bapaknya gajian karet gajian sawit panen parine tuku sing anyar ya pak ya cara bojone nom gelem ragati ora gelem balik maning nyong nah sampean ning kuburan ning kana ketap ketip dhewe kan sing nyesel siapa? Sing rugi siapa? Kene ngerti. Iya, pengalaman berarti kan. Ibu-ibu ingkang kula hormati. Urip niku harus dibarengi dengan ibadah. Iman itu nomor 1. Kedua, takwa. Adanya takwa itu terlahir karena adanya iman. Sering disebut di masjid, di musola takwa, takwa, takwa. Kayak apa sih takwa? Takwa ke wong sing gede dhuwur, wong madan lemu tur ya ireng pesek kuwi takwa. Kuwi kaki takwa, kudu takwa. Sing jelas Bapak Ibu, takwa iku imtitsalu awamirillah wajtinabun nawa. Orang yang sudah merasa dirinya beriman kepada Allah takut melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Buahnya nanti takwa iku bakal disukani rizki kalayan tidak disangka-sangka. Umpamane kaya mak-mak niki mak-mak ya. Anaknya disebut dereng cemen. Bur. Alhamdulillah, makanya tersebut mak. Kalau orang itu bertakwa, Allah akan kasih dengan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Agar jerong tanah merah min haitsu tak nyangka. 2 anak 5 pira anak yuk. Hah? 3. Anak wadone. Lanang kabeh. Alhamdulillah. Anak lanang kabeh 3, duwe mantu ya 3, dilalah wis pada kerja kabeh. Dadi lewis seusia Mbak Kayu niki kepenak anggar diparingi dadi wong bertakwa. Engko awal bulan ngenten niki ngebel anak pertama. Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapaknya priwe? Alhamdulillah sehat. Mantannya masih maksudnya ke priwe nan? Ya alhamdulillah ma kakak
alhamdulillah punya rezeki, tapi nggak besar, cukuplah bulan ini dapat 10 juta. Alhamdulillah. Ibu untuk ya tambah-tambah belanja ibuku kasih 2 juta aja ya Bu ya. Alhamdulillah, matur nuwun, muga-mugaan berkah. Dilalah bengine anak kedua ngepel mani, ceritanya sama. 2 juta tambah 2 juta pira gue? 4 juta. Esuk-esuk subuh bersubuhan dilalah anak ragile ngepel pada baik naik duit 2 juta. Uang bergenep setahun 2 juta kali 6 kali rolas pira gue? Oke, insya Allah bisa operasi plastik. Iya. Masalahnya kulo lagi mikir ket mau lah bocah nomit endi kiye. Wis duwe putu masih ngeplaki. Ya Allah. Mulane tekon operasi plastik supaya katon awet wis ora usah sing penting bisa ngibadah. Ayu-ayu arep sapa sampean jajal biasanya bedakan kandel kurang marem di dempul dempulnya pecah go semen putih kurang. Kowe kira-kira sampean moyo-moyo supaya ayu wajahnya arep sapa? Ayo bojone ala tukul. Modele kayak saban gue paling-paling dandan pantes arep ngaji. Gimana? Terus arep becek. Terus arep silaturahmi. Jajan kok jam 4 ucul-ucul. Guys. Nganggo dasar elek bolong-bolong pula. Lah kok ngerti wis katon ya ya sing guyu berarti biasa kayak gitu. Mulane Pak Haji Ahmad Kurli mau sanding kulo Pak Ustad ngopo kulo ki lebih betah ngambung presker minyak angin. Lah ngapa? Ya mampu bedak wis waleh. Padune pengen golek sing anyar. Yang ngono rek pengen dacak-kacak. Mencara jelma gomoi nah niku ya. Kok Tuhan lutik. Apa yang ngerwani yang ngono Pak Haji. Yang guru dongakna baik. Mudah-mudahan ya oleh teman-teman. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Bapak dan Ibu, gadah iman lan takwa niku susah. Susahnya pripun? Siji kudu jaga muruah. Napa muruah? Muruah iku wibawa. Bukan hanya muruah pribadi, tapi muruah suami harus dijaga. Sampean lek duwe wong lanang, angger pengen ngerti kuncine wong lanang tur kelemahane wong lanang guru loro. Sampun ngertos dereng jenengan? Pengen ngerti temenan apa ngerti banget? Hah? Jadi gini anak gadis orang masalah. Maksudnya main ngerti. Pak. Nah, pertama orang pengen apa? Oh, aja biasa kenapa? Angger dipanggil ibu nih Pak kan ada promonya. Najan orang ada duit tapi orang ada duit, umai merah meruh. Sawai urung di luku ya, dipanggil nyentak dulu. Anak nih gini kok mana kayak gue? Ini, oke, tekor wongnya. Bojone jenengan piye dipanggil gue? Pada bedanya gue. Astagfirullah. Pak jenengan niku imam, lek dipanggil ibu ketai jawab sing sae. Lek dipanggil Pak, nah, tapi ibu jangan dulu suudzon sama bapak. Karena kaum laki-laki ini dikasih anugerah oleh Allah, otak itu hanya 30% semuanya. Kalau perempuan itu 70%. Maka wajar kalau bapak apalagi sudah megang Android, lek dipanggil ibu butuh misalkan Pak, pasti diem. Goroto ngegas, Pak menang baik. Padahal kulantaran pisan pindu orang Jawa biasanya gigi siji gaspol jemping. Pak gue berwis kayak gue modelnya biasanya baru ya bu. Gagah soten kayak gini pating pendeleng kini japa ada lagi gaplek jajal ning omah kayak kucing kudanan. Kayak berapa hari lagi ning cakruk iya modar kuwi iya tapi balik pada mengkeret. Ibu jangan marah. Kaum laki-laki ini memang oleh Allah ditakdirkan akalnya cuma 30%. Sisanya dari 100 diambil 30-70 milik kaum ibu. Makanya dipanggil ya. Walaupun sudah satu panggilan, dua panggilan, cicing we, ngehare-hare we, tadi dengan jawab. Ngerti itu? Itu sarua aja gue.
Kalau dipanggil sekali, 2 kali pasti diam seorang laki-laki. Tapi kalau sudah 3 kali pasti dia akan jawab. Kenceng dikit, woi. Kenapa demikian? Itu memang kodratnya. Ibu lek sampean di bojo ngono ki nesu apa ora? Nesu apa ora? Ngapa nesu? Wis kula aturke niku takdir. Umpamane ibu-ibu yang masih muda ini pegang Android walaupun lagi ngaji utak-atik pak, aku ora nyinggung bro, yang deleng bae dengan bahasa ngapak yang tanda pak engko nyung dijemput yang masalahnya nyung orang gawa motor mengkobar kue langsung belanja kok langsung mangan bakso beneng karena masalahnya mamakai orang masak wis panjang lebar anggar WA jawabnya huruf siji huruf Y ya dikirim. Kira-kira pada nesu apa orang? Nesu orang? Kok bisanya nesu? Ibu kalau punya bapak atau suami yang seperti itu harusnya bangga. Thank you very much ya Allah. Lek bapak guru jawab huruf Y siji sampean WA ngetik closing centike kejuk kudune seneng. Masalahnya apa ibu? Kalau bapak sifatnya seperti itu berarti ibu beruntung. Oh isa ibu kalau kaum bapak ini tidak banyak kata-kata, tidak banyak gramatika, tidak akeh-akeh gombal mukio. Gombal mukio? Singkayan apa gombal mukio? Iku hakikate bapak yang jenengan iku wong sing lugu. Gusti Allah ya wis ngukur. Biasane anggar sing wadon cerewet, sing lanang men. Ana orang ngene wong wadon cerewet banget lanangnya menang kaya entuk. Endi bukune? Jadi gimana lagi? Enten malih sing jalure cerewet ulang cerewet kaya wong lanang wong wadon. Anggere ning wong kan dodolan sayur kaya motor kaya sing wadon meneng anggar ki tinggal nunjuk bae tinggal bayar. Sing lanang ora wis ngerti dijatuh baju wis ada tulisane 25.000 70.000 masih ditawar. Biarin tawar nih kayak wadon lancip sampai orang ulang kayak gini anak apa? Tolong aku sirikan beres mau orang tak eneng gue kayak itu Gusti Allah nih gue anggar sing lanang itu wadone pen sing lanangnya pendek wadone kayak nyong. Langgar aku pendek bojoku pendek anaknya kayak bodong rating deh mulane golek sing ini nggak sih ngerti bojone nyong siapa sih ya? Wah. Bapak dan ibu itulah hidup. Jadi kalau ibu dianugerahi bapak yang pendiam harusnya bersyukur. Kenapa? Berarti tipe laki-laki yang seperti itu tidak banyak aneh-aneh. Ya baru ngaku tuh mau tuh ngomongin cerewet mau. Tapi kalau bapak ini pandai bikin kata-kata otomatis bojone memang siji tapi ning kana anak
ningkana anak ningkana mantelor rarika sampai ning omah gur dilombone tok sing sabar ya Bu ya sing sabar ya Bu ya sabar ndas mupeang. Nah mulane bersyukur marah anaknya cekon nangis panas jadi tok kenangan. Nah Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Siti Khadijah ini kaya raya Ibu. 2/3 Mekah itu hampir miliknya. Tetapi di akhir kehidupannya dalam sejarah, Siti Khadijah ini betul-betul hartanya itu diperuntukkan untuk kemaslahatan agama. Siti Khadijah tak pernah nuntut harta akeh wong ayu tapi hidup sederhana. Kalau tidak ada syariatnya syafaat Rasulullah SAW ditopang dengan harta Siti Khadijah dengan Rasulullah, Islam tidak bakal sampai ke sini Pak. Jangan dipikir Rasulullah wong yatim terus orang gak apa-apa, berduit Rasulullah. Jangan dikira. Tapi itulah keadilan Allah. Oleh karena itu dengan suami itu jangan berprasangka buruk. Mulane lek cagadis, lek arep golek bojo, pilihlah yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus, yang budi pekertinya bagus, juga yang imannya bagus. Sampean engkau bakal dihormati dan diangkat derajatnya. Ingat tahun 2007-2008 larang-larangnya karet. Mak-mak gue ngerenduwe gadis angger diapeli anak wadone sing ngapel gawa motor gede sing jetit kayak gae wis senenge kaya lebaran campur Agustus. Padahal ikuku alat untuk merusak anaknya sampean. Percaya orang? Kok bisa percaya? Soalnya suatu saat nanti anak wedoe sampean itu bakal digoceng. Dan motor itu memang sudah dipersiapkan. Alasannya ngulik bakso metu menggumawang. Padahal kok yang muter-muter keliling. Ayo obat nyamuk muter-muter. Wong jenenge numpak motor gede turun jentit. Walaupun jalan halus kan mengko pacak-pacak si supir. Langgrai mabut ser mau tulis direm. Lah kok sing ngarep supire pasti oli kunjungan. Percaya orang? Langgar sering ngirim kunjungan itu tuli perlu. Ya Allah, Ibu, itu tugas Ibu. Ben sampean anak NB pribadi akhlakul karimah tidak harus dilarang. Kalau ada yang datang pasti disambut dengan baik. Jangan dibiasakan ngobrol di luar, nang jero. Jangan bangga, ben lah hari ngobrol ning arep enok, men katon karo tanggane yen kowe iki payuan. Ana wong tua kaya gini kene temenan apa? Ketok-ketok ora ening akeh. Kur isin bae arep ngomong.
Ibu lek sampean pengen duwe mantu sing berkah mau golek mantu sing ngerti ning babagan agama. Sebab tidak ada orang yang punya pribadi karimah kalau tidak punya iman, dan tidak ada orang yang beriman kecuali punya ilmu agama. Bangga motore gede jentit padahal oleh-oleh. Begitu mengkorapi tadi mantune ladan. Ya Allah, ketipu. Mulane ari golek sing ngerti ning babagan agama. Iki modal. Lek dua anak lanang ya pada baik. Ibu kalau punya anak laki-laki juga harus suruh nyari calon istri, calon mantu yang ngerti. Ora usah pinter-pinter, sing penting ngerti. Mun bahasa komowing jelma nodu. Wajar mangkomowing dia. Biasanya aku losok dites anggar kon Allahu Akbar anggar wong kompring Allah kompring wis salah wis paham katon sekake nanti sing kompring di sing apa pokoknya anggar wong apa ya kayak gue lah menjelma kowe juk sinada. Ibu, kalau ibu punya anak soleh dan soleh akhlak budi pekertinya ini karimah luar biasa, enak sejuk. Dikala usia ibu sudah senja, ibu akan dimanjakan. Ibu bapak lagi tidak enak badan, ditelepon, sudah ditelepon karena tahu orang tua sedang tidak sakit, cepat-cepat latong, tapi praktek langsung bawa-bawaan, dideketi, sabar ya bu ya, namanya ini takdir dari Allah. Janji Allah idza ahabbal 'abdan ibtala, di mana-mana Allah mau mengangkat derajat hambanya akan diuji dulu. Kalau ibu sabar dititipi penyakit ini akan naik derajatnya. Beda dengan anak yang pintar. Kalau anak pintar dengar ibu bapaknya sakit, paling-paling cuma telepon. Halo, gimana kabarnya mak? Siapa mak? Brian ke berobat. Sudah tahu orang tuanya sakit, nyentak pulau. Sudah nyentak, terpaksa karena punya mantu agak nodu. Kak, datanglah umat sakit, gak lemah, ayo kita datang. Padahal anak kandungnya kuning lawang kayak gini. Wis ngerti mama ke kue turu posisinya tur dikencang. Ngerti dikencang maksudnya? Pasang infus. Ma sakit ma? Wis ngerti mama ke sakit ditakoni dulu. Mulane diomongi wong enom ki kudu manut. Ajakaken mangan buah salak. Mangan buah salak sewijine ya kayak kue. Wis ngerti mama ke sakit, bukannya dipijit diobati, malah dioleh. Ini tanah merah mana orang kayak gue? Hah? Enter. Alhamdulillah. Tapi masalah orang tekan. Ya wis bene. Wong kabeh mau Gusti Allah sing ngatur nggih. Mulane alhamdulillah kula biyen ki rumangsa santri 13 tahun kula teng pondok arep golek
calon bojo kalau calon mertua angin banget. Ya masalah prima wis ngerti wis cilik pendek ireng urip maneh. Untungnya alhamdulillah urip. Maksudnya nyawane. Tapi bahasa saiki pada kajokan nyesel. Ngapa rakyat biyen nyesel? Untung setrikulo kita apa? Masak berarti level bisa sampean gade naik. Gue sih kok kacamata masak. Aduh kacamataan masak. Kenang kebun ya ribet ngelapi kacamata. Ibu yun sewu lek dewe pengen ngerti ki kulo ki dadi wong sing nomor pira tingkatane ning desa dideleng nalikane hajat. Sing tukang nyuci piring ya nyun sewu wis sing paling bawah. Engko madan naik kelas loro tukang masak, naik maning tukang laden, naik maning among tamu, paling dhuwur nerima tamu. Mulane wajar agar wong penerima tamu bapaknya sering pening ngelusi rai karena bolak-balik njaluk tuku klambi. Gimana? Iki enggak, kadang-kadang dibelani salah. Yang ketiga ya, tirakatnya sampai kudu poso, sering puasai, baca Quran, begitu. Habis sholat doakan anaknya. Nyun sewu harus beri emak kulo nalika kulo pesantren gua ndak berhenti. Jam 2 jam 3 masih baca Quran. Puasanya alhamdulillah ndak berhenti. Karena emak punya anak 6, laki-laki 5, perempuan 1, semua di pesantren. Alhamdulillah. Pas di saya ini lebih luar biasa riyadhahnya. Harus binikmah ya manfaat berkah urip. Lek wong urip berkah padha wae karo wong sing bertakwa piman. Rizkine bakal dikirim yang tidak capek mencarinya min ghairi dharin wala quwwatin wal ta'ab. Enggak capek, tidak memudaratkan. Iki baru nyekel bik ngene iki insyaallah disambung. Insyaallah. Wong aku ya ora butuh amplop, penting kan isine. Ora amplop ora apa-apa. Penting isi. Nomor keempat, ibu bapak lek pengen duwe keturunan akhlake kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu gelem salat. Lek salat sing bener. Cara tuntunan salat kamu lazim enek kiai kene. Kowe lek takbiratul ihram kowe kan kudune aja ngene Allahu Akbar. Enek ora? Kudune kok ngarep. Apa maksudnya? Urusan anak, urusan kebun, urusan bojo, urusan apa wae tak singkirno ku belakangkan, yang ku kedepankan adalah urusan Allah. Golek takbiratul ihram iki jari loro ki kudune diluruske. Urat nadi ketemu urat nadi, taruh di ulu hati. Supaya apa? Khusyuk. Lihat di tempat sujud kita kalau sholat. Jangan tolak-tolak ke sana kemari. Kenapa? Supaya tidak punya penyakit nanti kalau tua, penyakit ngalula. Tahu ngalula? Linglung. Mulane delok tempat sujud. Turi oleh umpamane sholat sing bener, pakaiane kudu resik. Ojo aku yo bener pakaianku, iya tuku nggo duit tapi enek serupiah duit mak jolas. Jangan. Yang dimakan hati-hati. Kadang-kadang enek acara wis ngerti adepane kuriki nyebrang rene, nyebrang rono. Apa kita tahu isi hati orang lain?
Lek yasinan biasanya wong NU kan yasinan. Ora masalah yasinan sing elek, kadang dewek sing elek. Wis genah jajan ki sepiring ewang. Gandeng nyung seneng risol. Gone dewek wis entek nyebrang nune kancane. Yang diambil di depannya ini dia memang, tapi dalam hati apa yang ngerti sampean? Puasa. Wong umat rakus. Wis oli jaga dewek masih nyebrang nyong. Hati-hati. Tur kalau sholat jangan memakai sendal jamaah atau orang lain. Iku hukume kuwi jenenge gosok. Ngerti gosok? Gosok ki Spanyol separuh nyolong. Sholat sah tapi orang di pahala. Jadi kalau sholat bila perlu bener koyo babah tuwek diet nganggo sendal lili. Penak lek sendal lili arti telesi arep opo ora masalah. Artinya intinya kalau sholat jangan pakai sajadah orang lain, mukena orang lain, sendal orang lain yang sementara tidak minta izin. Kalau misalkan ngambil air wudhu di sumur tetangga, itu kalau ndak izin termasuk gosok. Bulane kudune izin, bapak ibu maaf ya minta airnya untuk wudhu. Kalau diizini monggo baru halal. Tapi kalau di masjid atau fasilitas masjid bebas. Ini kadang pengen keren. Orang pengajian kerudungnya sapa lagi dijemur saut. Ada lu sampai kerudungnya dasar emak-emak kurang puas nganggo daleman miring pulo. Tapi memang modele ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Bapak Ibu, marilah kita dandani akhlak kita, dandani keimanan kita, supaya kita jadi pribadi yang berakhlakul karimah. Insyaallah anak EDW bakal katut. Amin ya robbal alamin. Monggo dewe tunggu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rabb, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah kesalahan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Rabb, tutupilah aib umat Muhammad. Ya Allah, tambalilah kesalahan dan dosa umat Muhammad dengan kebaikan dan akhlaknya ya Allah. Sayangilah umat Muhammad ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Jujur saja kami tidak iri ya Allah. Andaikan Engkau beri pangkat, jabatan, bahkan harta yang berlimpah kepada tetangga dan saudara kami ya Allah, yakin insyaallah kami tidak bakal iri. Namun kami akan iri andaikan Engkau jadikan putra putri tetangga kami, saudara kami, bahkan akhlaknya baik dan istiqomah dalam ibadahnya juga baik, sementara Kau biarkan kami dan keluarga kami ya Allah. Ini yang akan bikin iri kami ya Allah. Ya Rabb, solehkan hati kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, dan takwakan keimanan kami ini ya Allah, dan juga jadikan akhlak kami akhlak yang karimah ya Allah. Dan bukan hanya kami sendiri ya Rabb, tapi pasangan kami juga ya Rabb, dan juga anak keturunan kami. Jauhkan bala dan fitnah dunia akhirat kami ya Rabb. Ya Rabb, kami ikhlas atas segala takdirmu ini ya Rabb. Namun satu permohonan kami ya Rabb, dikala nanti di ujung usia kami, ketika Engkau hendak memanggil kami ya Rabb, tidak ada harapan yang kami minta kepadamu
kecuali kematian yang husnul khotimah. Ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'irin. Mungkin masih banyak apa yang ada dalam hati jamaah, kami tidak bisa mewakilinya, namun Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha melihat apa yang ada dalam isi hati semuanya ini. Istajib doana ya Rabb. Allahumma anta ya qadiyal hajat, Allahumma anta ya qadiyal hajat, Allahumma anta ya qadiyal hajat, Allahumma anta ya dafi'al balayat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu lek kesorean. Masalah acaranya yang mulai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Khairuddin Abbas dari Rantau Jaya yang telah memberikan mau'izatul hasanah serta sekaligus doa penutup. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya, acara pentasarufan Najis Nusar, kepada yang bertugas pembagi serta penerima kami persilakan. Kepada Bapak Mulazim untuk pembagian Najis Nusar gimana? Acara Maulid Nabi sore hari ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Al-haqqumi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad ya Rasulullah
Bahan ini sembako kangge dengan saking tadi. Tinggal mriki. Fotonya. 1, 2, 3. Satu. Tahan. 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 Wis urung, Dre? Wis. Pisan nggih, Bu. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami lagi di acara pentasarupan di Desa Tanah Merah. Untuk semua jamaah jangan lupa subscribe NUCARE TV. NUCARE, yes. Kali ini Acara niki kok pun. Ya, acara maurutan karo tasarupan harapannya ke depan, tasarupan yang ke depan. sama masuk kamera kan. Harapannya yang ke depan, tasarupan yang ke depan. Insya Allah lebih maju, lebih giat lagi dan sportif lah pokoknya.